Bagong Gantian bisa aku ngomong ngomong boleh? begini. Nah, seorang perempuan Gantian nggak bisa usah nggak lah ngomong? ini. Bisa nggak gantian Nggak- ngomong? Bisa nggak gantian ngomong? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Bisa nggak ngomong? Nanti dulu itunya. Nggak enak lah. Kau Sudah manis nggak mau aku nggak mau ganti. Selagi Edis masih mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, aku akan katakan Yesus Raja Seks. Sekarang aku tanya samamu, keberatanmu dengan gelar ini apa? Orang kalau ngomongnya seks berarti suka kali buat seks kayak Loh, gini. memang kau nggak suka seks? Saya suka, tapi kalau Ya sudah konteksnya banyak cerita kau munafik, kau konteksnya bukan pikiran. untuk Saya tanya, Matius 19:29 itu istri untuk kapan? Untuk di surga atau untuk di dunia? Ada. Maksud Tuhan Yesus itu kalau Yaudah, kita coba mau baca. Baca Matius 19:29 dulu. Ya apa Sudah saya bunyinya? baca. Apa bunyinya? Bunyinya gimana? Sudah. Jadi gini, Bunyi. Maksud Ini saya kalau orang supaya- Kristen ngaku-ngaku sudah baca tapi nggak bisa menjelaskan begini, ini berarti Anda ngatur saya. Anda orang yang sok tahu lalu memaksa saya untuk ikuti pandangan Anda. Anda menjajah jelas. saya di sini. Berarti bukan manusia. Tuhan dia. Berarti bukan dia. manusia. Berarti bukan Tuhan. manusia. Berarti Tuhan. bukan manusia. Ya udah, berarti dia bohong ya. Apakah Yesus mengatakan aku anak manusia, aku Tuhan? Itu kata kiasan supaya Mbak Nah, tahu. Itu kata lihat perumpamaan. teman-teman, orang ini naik ke koma saya, mengajak saya mengikuti doktrin gerejanya. Di kitabmu saja, barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, Makanya saya nggak Kamu masuk dari tadi Islam. banyak. Kalau masuk Islam, saya istri banyak nanti. nggak perlu orang kayak kau nggak bisa beristri banyak, kau nggak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelaku Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitanya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Isa, kita harus selidiki Hawariun. Siapa murid-murid Hawariun? Sudah terputus, nggak ada lagi sanadnya. Yang ada itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran yang bukan Nabi Isa. Dalilnya mana? Dalam riwayat hadis. Artinya begitu. Oh ya, saya mau izin 5 menit dulu. Kakak temenin yang ini ngobrol dulu ya. Bang Asal ngobrol dulu ya, Kak. Ngobrol-ngobrol apa aja. Dia mau ini dulu. Mau jalan ke sauna sih sekarang. Iya, tapi teman-teman jangan tinggalin komalaku ya. Aku akan membahas tentang syubhat-syubhat Edis ya. Iya Uni, siap. Bang Asas di sini dulu aja ya. Oke, Aku izin aman, dulu. aman. Ya maksimal 5 menit. Izin follow ya Uni ya, izin follow. Memfollow aku nggak usah izin, langsung follow aja ya, langsung follow aja teman-teman, nggak perlu Ya izin maksudnya follow supaya aku, di ya. follow balik gitu loh. Oh gitu. Udah ke follow balik deh. Udah ke follow balik ya. Oke.
Naikin Bang Jombi biar dia jaga Komal. Bang Jomi naik bang. Mana dia nggak Bentar ada lagi dia? mau masuk ke sauna. Enggak Uni, saya itu tertarik Uni, pengen beli Bible yang asli gitu loh, tanpa aduh masa tiap tahun dirubah. Nggak ada, Ini saya Bang, bingung, nggak ada. udah hafal Beli aja, ini Bang, udah nanti diubah, dirubah Bang. lagi, di upgrade, Iya beli aja lah nggak apa-apa. Jadi koleksi juga nggak nanti apa-apa. di upgrade Bentar lagi. ya, aku izin dulu ya. Yang naik ke atas, Wah. tolong ya naik ke Iya, atas. Seizin Pak Mesia. Pak Mesia di sini moderator. Dan dengan Nggak catatan ada. jangan tantrum di Komal aku. Kakak, aku izin dulu kak. Iya. Jadi kalau kita nggak ada, itu anak-anak kita itu nggak ditipu-tipu sama mereka. Bang Mesia, jujur saya tuh gini Bang Mesia, saya tuh tertarik gitu loh, tertarik untuk mempelajari juga. Maksudnya gunanya tuh biar biar ada wawasan gitu kan. Tapi tadi Uni bilang bahwasanya itu bahkan setiap tahun itu di-upgrade. Iya, itu Saya kan bingung urusan mereka, nanti kan. Bang. Yang penting kita itu ya kalau tertarik kita mendingan pasti finansial. Itu kan lebih bagus tuh. Iya, saya tuh biar tahu gitu loh tentang agama sebelah gitu ya kan. Saya tidak bermaksud untuk memusuhi gitu ya kan. Gitu Bang. Saya gini Bang Mesia, saya pun masih kurang yakin bahwasanya di mana ayatnya yang mana Yesus ini mengaku bahwa dirinya itu Tuhan yang wajib disembah. Kalau Coba Bang Mesia. kalau ada emang kenapa, Bang? Loh, coba tunjukkan Bang. Iya, kalau ada emang kenapa berubah atau enggak gitu keyakinan Abang sendiri. Oh ya enggak, artinya Ya kan berarti kan sudah. ya Enggak. berarti kan benar gitu loh. Enggak Adanya ada Yesus lagi. itu mengaku Tuhan itu berarti ada gitu ya kan. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Enggak ada. Oh alah. Ya diada-adakan. Ya namanya juga ajaran iblis, Bang. Di sini cuman Iya. cuman cari tahu dan membentengin keluarga kita sih sebenarnya. Nggak perlu mereka mau masuk Islam, nggak butuh. Kalau mereka masuk Islam nanti siapa yang jadi kayu Iya, enggak. bakar di neraka, Bang? Dari sini yang kita sudah ini, kita orang Islam, kita memperkuat diri kita sudah pegang di buku yang benar, firman Allah, firman dari Tuhan. Nah, kita yang memperkuat diri kita dari segi finansial, mungkin kita kuat juga sehingga umat muslim itu wajib kaya sih sebenarnya. Gitu ya, sehingga bisa merubah gitu. Ya kalau kita mau ngotak-ngatik itu sedangkan anak kita kerja di perusahaan mereka, kan sayang, Bang. Gitu. Kita bangkit dari segi ekonomi. Iya Bang, siap. Jadi nggak perlu jadi debaters, Bang. Enggak perlu. Iya, nggak perlu. Kan sudah ada orang-orang kayak mereka ini, Bang Zuma, Umi Rifa, gitu. Kita sudah cukup dengan tonton mereka, kita memperkuat diri kita. Alhamdulillah, kita pegang buku yang benar, Al-Quran, firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau menerapkan orang umat muslim itu harus tangannya di atas, gitu. Dari segi finansial kita harus kuat, anak-anak kita kelak juga nantinya begitu, gitu kan. Sehingga kan mereka itu kan ajaran tipu-tipu tuh. Jadi nanti bisa, abang mungkin nggak ditipu, tapi nanti anak-anaknya nanti kan ditipu kan. Nauzubillah min zalik. Ya makanya, di saat kita sibuk mengislamkan mereka, dan mereka sibuk mengkristenkan anak-anak cucu kita. Itu yang hati-hati loh. Jadi nggak ada tujuan ke sana itu dia. Adanya dialog begini itu sebenarnya untuk kita sendiri, yang kita sadarin bahwa perintah-perintah dalam Al-Quran, karena ini kita sudah tahu bahwa ini firman Tuhan, ya kita jalankan aja itu dia, kita tahu gitu kan. Betul. Kalau kita kebetulan lewat sama mereka mau dialog, ya kita bisa dialog gitu kan. Tapi Betul dong, jangan bahkan itu pernah ya Ustadz Yusuf itu kan, tahu kan? Tahu nggak? Ya, itu pernah berpesan bahwasanya untuk ini warning gitu kan, bagi orang Islam Muslim, jangan sesekali istilahnya jangan sesekali ya debat gitu ya kan. Kalau kita ini istilahnya belum menguasai loh, takutnya nanti dikiranya
kita ini tidak berlandasan gitu loh, kata Yusuf PI. Udah cukup tonton, cukup mempertebal itu loh, kata Ustaz Yusuf PI itu. Iya, Jadi nggak usah lah, biarkan nggak aja usah mereka, kita itu support sok-sokan mereka aja mau lah. debat, mau nantang gitu nanti. Mereka, Betul bang. kita support mereka, jangan perlu kita datang ke komal-komal mereka, biarkan aja mereka. Ini aku mau jawab ini Kak. Ini bawah nih Yudi Prasetya 23. Ini baru ngaco. Muslim Silakan. wajib kaya. Kalau wajib, kenapa banyak yang kurang mampu? Sama, Muslim wajib sholat. Tapi kalau sudah ada kewajiban, tetap aja banyak yang nggak sholat. Gimana sih cara berpikirnya? Kan wajib itu kan aturan. Apakah semua umat Islam menjalankan aturan? Kan tidak. Mana sih? Semua umat Islam wajib pergi ke Mekah kalau mampu. Kenapa banyak yang nggak datang? Kenapa sih kayak gini aja nggak paham secara akal? Aneh Jadi deh. kita itu cuman berkacamata di apa namanya di Indonesia, cuman nggak lihat loh negara-negara kayak Amerika Latin itu negara-negara mayoritas Katolik loh, mereka itu miskin loh, miskinnya gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil patokan cuman gara-gara karena memang orang Indonesia dasarnya malas gitu. Teknologi blockchain itu dia, di mana apa namanya negara-negara Muslim sudah menerapkan. Amerika itu baru aja menerapkan, Amerika, Inggris, Uni Eropa baru aja menerapkan. Ya, nah jadi gini teman-teman ya, kalau kita menerapkan itu. ya kalau kita betul-betul percaya kepada Allah, artinya kan kita yang menerapkan lebih dulu. Cuman apakah kita ini adalah orang yang salah kalau kita sudah tahu tapi kita ingkari. Tapi kalau nggak tahu ya Allah maklumi, ya cari tahu lah kan gitu. Nah terus satu lagi nih Black Speed 100% 90% umat Islam nggak tahu baca Al-Quran. Itu dapat data dari mana? Sudah ada ya? Coba saya mau tanya, yang menguji, yang menganalisa itu siapa? Nama tokohnya, karya ilmiahnya apa? Metode yang digunakan untuk meneliti itu metode apa? Berapa orang yang sudah dites bacaan Al-Qurannya? Jangan cuma ngomong doang, ngomong tapi nggak ada isi. Apa itu? Nanti kalau saya katakan bahwa 100% umat Kristen nggak baca Bible-nya, nah, saya bisa buktikan tuh. Metode apa yang kugunakan? Interogasi. Kan gitu. Kayak mana 6 tahun saya interogasi. Buktinya kaget-kaget mereka pas saya kasih tahu bahwa Daud adalah nabi. Mereka bilang Daud adalah raja bukan nabi. Hantu belau di kitab lu tuh Daud nabi. Nggak tahu kan mereka? Hampir 100%. Terus saya tanya lagi, iya. Ketika mereka katakan, itu kalian kenapa nabi kalian bininya banyak? Loh, nabi di kitabmu juga bininya banyak. Siapa Daud? Kan Daud bukan nabi. Dalam kitabmu Daud nabi kok. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 30 31 32. Bilang pula Daud bukan nabi. Daud kan cuma raja. Giliran dikasih data Daud adalah nabi. Itu maksudnya sifat kenabian. Hantu di kitab kau tertulis dia nabi. Saya membuktikan. Jadi metode apa yang Uni dapatkan ketika membuktikan orang Kristen 100% nggak tahu Bible? Metode interogasi. 6 tahun loh. Metode apa itu? Metodenya adalah bertanya, mengkonfirmasi ketahuan mereka tentang Biblos. Coba tanya mereka. Coba tanya sama orang Kristen. Tahu nggak kalian apa ayat yang berbunyi apa bunyi ayat tentang ayat yang paling penting dalam hidup kalian? Yohanes pasal 1 nomor 14. Masa gue lebih hafal? Itu ayat krusial tentang ketuhanan Tuhan kalian loh. Kamu aja lah yang baca. Jadi kalau sama saya tuh kalau ngomong tuh ada buktinya. Buktinya apa? Metode yang dipakai apa? Metode ilmiah apa yang dipakai? Kalau mengkonfirmasi itu masih metode ilmiah itu. Itu namanya mewawancara itu. Mewawancara orang Kristen. Kamu tahu tidak? Kalau nabi dalam kitabmu cobol semua. Hah? Mana ada? Nabi yang cobol itu bukan nabi beneran. Yang betul. Kau baca Hosea pasal 1 2. Nabimu bersundal. Tapi kan itu alegori. Kau baca betul-betul alegori nggak? Kan? Tanya lagi, kenapa Nabi dalam kitab mengambil bini orang? Itu bukan Nabi. Nabi itu kitabmu poligami itu berzina nggak? Iya, poligami zina. Berarti kau bilang Ibrahim adalah Nabi? Iya, berarti dia zina. Jadi begini, itu kan perjanjian lama. Banyak cerita kalian. Kalau Unirifa yang tunjukkan fakta data, kalian kejang tantrum sampai keluar lintah di hidung. Kalau saya yang bilang, tapi giliran pendeta kalian, aku adalah jalan kebenaran dan hidup.
Iya, artinya dia Tuhan. Sejak kapan aku jalan kebenaran dan hidup sama dengan Tuhan? Tuhan itu bukan jalan, Tuhan itu tujuan. Ada-ada aja kalian itu. Lucu. Tapi nggak apa-apa. Justru dengan aku diskusi dengan Oten dulu waktu aku belum bisa berjiwa besar, rasa sakit hatiku karena kalian menghujat Tuhanku membuat aku tuh berlaku zolim terhadap diriku sendiri. Apa kezoliman yang telah kulakukan? Aku memaksakan kalian untuk pintar dan mengerti, padahal itu suatu kejahilan juga itu. Memaksa orang jahil untuk pintar tuh jahil juga. Sekarang aku udah gak kayak gitu, makanya kalian lihat kan kerutan-kerutan di wajahku sudah mulai hilang. Kenapa? Kenapa begitu? Karena aku bersyukur dengan hadirnya kalian. Saya tahu alasan peradaban itu rusak. Kenapa? Gara-gara kalian. Maka tugasku adalah menghentikan kerusakan peradaban dengan membantah orang-orang seperti kalian. Aku jadi ada kerjaan gara-gara kalian nih. Kalau nggak, hidupku nggak berguna di dunia. Gara-gara orang Kristen, Uniriva jadi berguna. Alhamdulillah. Makanya aku berterima kasih sama orang Kristen. Terima kasih orang Kristen yang sudah bahas-bahas Al-Quran. Terima kasih kepada orang Kristen yang banyak bertanya. Jadi aku sayang sama orang Kristen. Justru aku harus ketemu mereka, nanti aku tampar pipi kirinya supaya mereka menjalankan agamanya. Enak. Aku kalau ketemu orang Kristen aku serius. Pantasan Yesus bilang bodoh kalian ya. Memang betul-betul ini loh mereka ini. Yesus bicara Kasihan seperti dia. itu kepada muridnya loh. Ketika Yesus berbicara kepada muridnya, begitu botolkah kalian? Ya apa Betul-betul ya bodoh sedang mereka. Iya. karena memang sudah ada doktrin kami tapi bodoh bersyukur karena sih, Injil yang iya. diberitakan. Tapi bersyukur sih dari situ kita bisa belajar ya Allah. Loh Kalau Allah kakak, iya, kalau loh, tidak ada orang sama botol hati emang ada kita orang loh, pintar gitu. kak. Makanya. Kalau nggak ada orang botol mana ada kata pintar. Botol itu ada Iya. karena kita bisa membandingkan gitu. Makanya biarkan aja mereka, tetap harus ada di Indonesia itu Kristen itu dia biar kita bisa Oh, lagi. harus. Cuman kita protek keluarga kita, anak-anak kita. Biar nggak jadi oten ya betul. Yang nggak jadi botol. Iya. Jadi kembali Kasihan lagi dia saya menderita ya, pada dia nggak punya Menderita uang, sekali. dia nggak punya dia nggak muridnya nggak dengar dia, yang Iya. dengar dari mulutnya dia aja nggak mengerti, apalagi yang dengar dari Paulus. Wah parah lagi itu dia. Jadi kalau ada penghargaan terhadap manusia teraniaya di muka bumi, siapa orang yang paling tepat? Yesus. Yesus iya, kasihan. Lahir di kandang domba, bukan di rumah sakit. Iya itu kan Ternyata penghinaan, bapak yang dia kan, anggap Dek? bapak kandung ternyata bukan bapak kandungnya. Sedih nggak tuh? Sedih banget loh. Kasihan loh, Mas. Pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Sedih banget kak. Naik keledai aja dibantuin kak. Apa nggak sedih tuh? Ini karena mungkin dia karena apa? Ngeri. Mungkin ada punya kelainan karena udah lahir dari. Oh enggak. dari Dia normal, bapak. dia 100% manusia. Dia 100% manusia. 100% Hormonnya normal ya. berfungsi semua, normal. Normal tapi nggak punya istri. Kasihan kak. Kasihan pokoknya Yesus. Sebenarnya kalau normal tuh kan harus punya istri. Ya itu dia, nggak punya istri tapi normal kan kasihan. Kayak kakak. Nah, karena memang nggak ada yang mau aja. Terus satu lagi, Tapi kan fungsi, kasihannya berfungsi kan? Ya udah. fungsi lah. Dan yang lebih parah lagi, ketika dia mengajarkan kebenaran malah ditombak. Bahkan hanya dialah satu-satunya manusia yang kematiannya dirayakan kak. Orang kematian disedihin, ini malah dirayain. Iya, Tepuk tangan. iya itu Sedih, dia kan? ya. Makanya aku bilang aku sayang banget sama dia, kasihan banget. Hidupnya di dunia 33 tahun, kampung halamannya masih berantakan sampai sekarang. Ibunya nggak tahu bang kak di mana kak. Ibunya nggak tahu kak. Siapapun nggak ada yang tahu ibunya di mana loh. Bayangkan sedih nggak kakak? Aku aja mamaku tahu aku di mana sekarang mamaku. Bahkan kalau seandainya orang tua kita meninggal, kita tahu kuburannya. Ini dia nggak tahu, kita nggak tahu loh di mana mamahnya sekarang loh. Sedih nggak? Sedih banget. Makanya udahlah umat Islam tuh jangan menghujat Yesus. Yesus Iya, sudah menderita sekali sudah loh. menderita. Kita nggak boleh menghujat. Hidupnya sudah menderita. Sebenarnya Ngaku-ngaku dialog lagi orang ini- Kristen pengikut dia, tapi nggak diikutin. Dialog ini bagus untuk kita renungin sih, bahan untuk Berenung umat kita. Muslim renungin Betul kakak. gitu kan.
sehingga kita cenderung itu mempraktikkan Al-Quran di mana segi ekonomi kita Iya, harus kita maju. bersabar. Hmm. Ya gitulah Kak. Yang terjadi biar kalau terjadi, yang penting kita jangan ikut-ikutan menghujat Yesus seperti orang Kristen mengatakan dia terkutuk. Janganlah. Jangan ya umat Islam ya. Kita ini diajarkan untuk adil. Ya biarkanlah mereka menuhankan Tuhan yang terkutuk. Biarkanlah. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Enak loh jadi orang Islam itu ya. Tenang kita, berdakwah juga tenang kalau kita ikuti kaidah Islam. Ngapain kita marah-marah mereka nyembah manusia? Biarin aja. Orang nyembah botol kecap juga nggak apa-apa. Mereka hina-hina Nabi kita juga santai aja, orang mereka memang sudah begitu. Iya, boleh kita jangan gini. Kalau kita di ruang publik jangan sampai mereka kita kasih tempat menghujat Nabi kita. Turunkan aja. Nah Iya, kalau kita bisa turunkan jawab, kalau nggak bisa jawab nggak usah dijawab juga nggak apa-apa, kan itu hujatan. Tapi jangan kita yang kasih tempat untuk menghujat Nabi kita, itu namanya kita koplak. Nggak mau Nabi dihujat tapi ngasih tempat buat orang menghujat Nabi, itu kurang ajar namanya itu. Nggak ada adab. Gitu. Itu loh teman-teman. Kalau kita jalankan agama kita dengan benar, insya Allah kita tuh tenang loh. Kalau kita dipersekusi, dibilang kamu masuk penjara gara-gara kamu dialektika tentang Yesus, nggak apa-apa. Ya udah, nggak terima aja, nggak apa-apa. Insya Allah kok berkah. Mana tahu di penjara nanti keluar-keluar jadi hafiz Quran kan? Gitu. Enak loh kalau kita tuh berpikir begini jadi Islam ya. Nggak ada tertekan. Tapi Islam suka banget ngusir orang Kristen. Nggak ada, saya nggak pernah ngusir orang Kristen, Mbak. Yang nggak boleh masukin orang Islam, orang di luar agamanya ke rumahnya itu Kristen. Saya punya dalilnya loh. Ngapain saya ngusir-ngusir orang Kristen? Kalian yang nyanyi ngapain saya sibuk? Kecuali kalian nyanyi di pangkat tulia saya, di telinga saya, baru saya yang marah. Ini Mbak kalau misalkannya Assalamualaikum. Mbak teriak-teriak dekat rumah. Waalaikumsalam, Pak Izzuddin Tahir. Ayo ni, saya dari Malaysia. Masya Allah, Malaysia. Ya Pak Cik, apa kabar? Seronoknya. Baik, baik. Apa kabar? Salam raya, salam raya. Salam raya. Selamat raya, selamat raya. Selamat raya. Ada satu soalan lah ni. Nak Apa tanya tu? boleh tak? Boleh. Apalah. Saya ada tertengok dalam satu grup komunitas agama ni. Dia orang Kristian dia tanya dekat orang Islam. Dia orang saling tanya menanya menjawab lah macam tu. Ya. Dia tanya di mana tertulis Nabi Muhammad disunat di dalam Quran, dia kata. Jawablah. Ada. Dalam Al-Quran tak ada ditulis, tapi dalam hadis ada. Oh, dalam hadis Apa pula tak ada? Ada lah. Kita nak menjawab tu. Kadang-kadang kita orang Islam sendiri pun tak tahu nak menjawabnya tu sebab awam. Cari tahulah. Janganlah mau jadi awam, cari tahulah, belajarlah. Islam itu belajar tu wajib. Utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Oh, dia Kalau hadis kita ada. tak belajar, ada apa pula tak ada. Dalam sahih ya, atau ni aku kasih data. Apa pula tak ada. Nabi kita tu khitan. Siapa cakap tak khitan? Sini kepala dia aku tampar orang. Dalam Sunan Tamizi ni Ni. Dia cakap pakai hadis. Ni. Awak tengok bang, dalam Sunan Tamizi ni. Jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Ternyata kata isteri beliau, baginda ni dah khitan dah. Jadi yang menyaksikan khitan itu terjadi itu siapa? Isteri. Pertanyaannya balik. Yang melihat Tuhan dia orang berkhitan siapa? Siapa yang pernah buktikan Tuhan dia berkhitan? Siapa yang pernah pegang burung Tuhan dia? Siapa yang pernah tengok burung Tuhan dia? Siapa? Oh, Nabi Isa tu ya? Bukan Nabi Isa, Yesus. Yesus tu ya? Siapa orang yang pernah tengok kalau Yesus tu berkhitan tau? Apa ada orang yang pegang-pegang kelamin dia ada yang tengok ke? Kalau Nabi kita yang cakap dia khitan tu isteri dia. Isteri dia boleh tengok kelamin dia, pegang pun boleh. Kalau Yesus dikatakan khitan ni, siapa yang tengok? Siapa yang raba-raba? Tapi ada kau ni dia di kitab dia tu kata ada dan Yesus disunat pada umur 8 hari tu. Siapa yang cakap macam tu? Lukas. Apa Lukas pernah tengok kelamin Yesus?
Oh, itu dari Injil Lukas Uni. Apa pula Injil? Bukan Injil, Bible. Injil buku. Oh, buku Lukas buku karangan Lukas. Injil itu wahyu Buku Allah. karangan, iya. Buku karangan. Buku Lukas itu karangan. pemabuk, Bang. Pemabuk. Jadi dia itu kebetulan itu ada. Masih ya. Stop. Oh. Hmm. Oh, okey. Ya, jadi tak ada. Ya, jadi kalau kita tanya lah Tuhan korang sunat siapa tengok? Dari mana tu Lukas tahu kalau Tuhan korang sunat? Apa pernah Lukas pegang-pegang itu barang? Apa kencing bareng-bareng Jangan-jangan waktu itu Lukas dia dia tengok? suka anak kecil kayaknya itu dia Lukas. Sembarangan dia. Hish. Sebab ada hadis juga sedangkan Nabi Muhammad tu terlahir tu dah disunat je Umi. Ni. Ada dua hadis, tapi ini ada hadis bukan sahih. Tapi yang kan awak kan minta tadi Nabi Muhammad berkitan, saya dah kasih tunjuk, itu sahih. Apa lagi awak tanya yang hadis-hadis yang masih dipertentangkan? Oh, Faham yang tak orang Islam? Orang Islam ni kalau tak ada masalah, jangan buat masalah. Kalau awak nak jawab orang Kristian, jawab menggunakan data. Lepas daripada tu, awak tanya balik. Kalau memang butuh orang untuk tengok itu barang sudah berkhitan, siapa tengok burung Tuhan berkhitan? Selesai perkara. Tak usah panjang masalah yang tak ada, bang. Ya, Bang Izudin ni tak payah panjang-panjangkan masalah yang bukan masalah. Oh, Tu. ni. Itu je sebenarnya pertanyaannya. Boleh turunkan Siap. tanya sini. Siap, terima kasih. Sama-sama. Kita orang Islam ni, kita tak payah buat-buat masalah yang tak ada. Apa ada zaman dulu sekolah-sekolah Islam ni mempermasalahkan khitannya Nabi? Tak ada. Karena memang orang Arab semua berkhitan. Dalilnya mana? Sahih Bukhari nomor 6. Seluruh orang Arab tak tiadakan khitan. Karena khitan menjadi tradisi pada waktu itu. Kenapa tradisi? Karena Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam menyebarkan agama Islam. Dan sebenarnya orang-orang di Jazirah Arab itu mengikuti mila Abraham. Hanya saja mereka kemudian pergi berputar-putar, pusing-pusing, mereka menyesatkan. Dengan adanya salah satunya. Sisa potongan daging kulupnya Tuhan itu ada di mana, Dek? Itu aku lagi nyari. Nanti insya Allah kalau aku punya didukung sama pendeta, aku mau nyari itu. Penting buat aku buat. Kalau aku yang menemukan duluan tuh aku nggak mau jual tuh. Aku mau simpan itu. Iya, Itu firman yang menjelma itu. banyak orang-orang Kristen yang kaya, kenapa mereka nggak pasang penelitian untuk mencari? Ya huruf nanti itu kita dia? ajak Elon Musk lah. Elon Musk kita ajak nanti buat cari itu. Itu penting itu buat peradaban itu. Jangan-jangan itu membuka kunci surga juga tuh. Karena itu firman yang menjelma itu. Kita ajak Elon Musk aja. Iya kan, itu penting loh itu dia bagi mereka. Penting lah, nanti kita penelitian yuk kak. Kak, kita yuk penelitian yuk kak. Kita cari yuk Iya, kak. iya. Mana tuh kita ketemu. Nanti kalau kita ketemu nanti aku yang simpan ya. Jadi kan judulnya apa itu? Berburu harta karun atau apa itu dia? Berburu kulub Tuhan lah. Nah, berburu kulut Tuhannya. Penting itu buat peradaban lo. Nah, jadi macam tuh. Jadi kenapa tidak terjadi? Iya Bang Asa. Uni pernah lihat live-nya Burung Tuhan? Gak pernah Bang. Belum pernah lihat Bang burung Tuhan Bang. Apa? burung. Gini. Oh kirain burung Tuhan. Aku belum pernah lihat. Kenapa Bang? Uni pernah lihat. Yang pernah lihat burung Tuhan tuh ini Bang. Yang satu-satunya manusia beruntung yang pernah lihat burung Tuhan itu Lukas. adalah orang Hansip Romawi. Bukan Hansip Romawi Kak. Waktu dia disalibkan dia nggak pakai apa-apa. Kan pada waktu itu banyak yang kakak tahu nggak sih sistem penyaliban itu dilecehkan secara loh sama orang-orang. Iya. Menurut kakak ketika kita sudah dilecehkan kita burung kita dihargai di situ? Enggak, Nggak toyol. berdaya lah. Berdaya lah, mau dipegang juga kita nggak bisa apa-apa. Yang beruntung itu orang-orang yang pernah melihat menyaksikan alat vital Tuhan, itu keren banget itu. Seumur hidup aku juga pengen sih sekali aja gitu lihat Uni coba alat vitalnya bantah Tuhan yang Uni. oten. Coba bantah Uni. Maksudnya gini, saya tuh pernah lihat Viti yang live-nya Edis itu ya kan. Karena gini loh, menurut saya Edis ini live-nya itu sangat apa ya? Kayak Menghujat. memicu sangat-sangat memicu pertengkaran gitu kan, perdebatan yang sangat usir, menghujat. Apa apanya Bang? Apa Soal ini loh, perkataannya diksinya? soal yang minum air kencing onta lalu setan bersembunyi di lubang hidung. Coba Uni
Oke, kita bahas duanya kita bahas ya. Sebentar ya, sebelum masuk ke situ. Sebenarnya saya lihat Edis itu ya, makanya saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Iya, Bang. Nggak menutup hati. Enggak, kalau Hati abang ini saya. terbalik sama Bang Asa nih. Justru Bang Mesia ini bersyukur dengan adanya Edis. Coba Bang, alasannya kenapa Bang Mesia? Kalau saya risih Uni. Enggak. Ya, bentar. Gini loh, Bang. Mana kan kita ganti dulu nih. Cara berpikir Bang Mesia ini kenapa dia bisa bersyukur ada Edis? Abang dengarkan dulu ya. Coba Bang Mesia, kenapa bersyukur atas adanya Edis? Itu ketakutan kita itu kalau Allah sudah menutup mata hati kita, kesalahan jadi kebenaran dan kebenaran jadi kesalahan. Makanya alhamdulillah gitu. Ya Allah, kita berdoa jangan sampai ditutupin kayak Edis. Jangan takut. Artinya Bang Mesia ini mengambil hikmah ya. Mengambil hikmah dari keberadaan Edis ya. Apakah dengan berteriaknya dia berpengaruh ke saya? Enggak. Justru saya menguatkan. Makanya gitulah, dari sini kita belajar, di sini kita didik anak-anak kita jangan terlena. Jangan kayak Edis gitulah. Jangan kita udah menderita hidup di luar negeri, mati masuk neraka pula. Hidup mau dikejar-kejar orang karena menghujat, ngaku-ngaku Trinitarian ternyata Unitarian, mengkhianati orang-orang Kristen. Malah dengan menjual kolekte. Kalau Allah mau, dia tinggal bunuh setan, itu umat manusia tuh hidup semuanya sudah ini dong, Bang. Muslim semuanya. Enggak gini Bang Mesia, jadi gini loh, Edis ini kan tentunya dia itu udah mempelajari, tapi dipertanyakan, jadi menimbulkan Oke, kita jawab. Framingan. Silakan. Iya, sebentar. Sebentar dulu, saya jawab aja langsung. Enggak deh, sebentar. Jangan karena nafsu kita untuk menjawab sehingga nafsu kita bersyukur sama Allah dengan adanya Edis. Kita lupakan. Oh iya, jelas. Ya. Ya, bersyukur ada Edis. Pertama, kalau saya bersyukur ada Edis, pertama, men-trigger umat Islam untuk belajar secara benar. Yang kedua, untuk bersyukur kepada Allah, kita nggak jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen kayak Edis. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah untuk bisa menjadi asbab membongkar aib agamanya Edis. Contoh, ketika Edis mengatakan setan ada di lubang hidung, ya kenapa emang? Karena kalau dalam Kristen yang ada di lubang hidung adalah Tuhan. Dalam Ayub pasal 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Coba Bang Asa berantem sama Edis, abang tonjok hidung Edis, itu abang nonjok Tuhan dia. Kalau hidung abang yang ketonjok Edis, yang ditonjok setan. Maka beruntunglah beruntunglah abang jadi Islam. Kalau Edis itu, ya Kak. Dek, saya sudah tempat gym, boleh di tempat gym mau turun. Oh iya udah dah. Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bersyukur ada Edis itu, ya. Dengan adanya Edis, kita bisa membongkar aib agamanya Edis. Kenapa saya katakan aib agama Edis? Edis selama ini nggak sadar kalau ternyata Tuhan yang ada nongkrong di lubang hidung dia. Abang syukur abang punya setan dalam lubang hidung abang. Ditonjok Edis yang kena setan. Giliran kita nonjok hidung Edis, kena Tuhan bang. Oke. Itu ayatnya. Abang catat itu Ayub 27 nomor 3. Karena Edis gak terima, dia pengennya di lubang hidung itu ada Tuhan kayak dia bang. Gak bisa. Di kita tuh yang ada di badan kita tuh kadang setan. Gak ada Tuhan dalam badan kita. Nah yang pertama. Terus air kencing onta. Kenapa rupanya kita nggak di? Kenapa kita marah ketika kita memang tidak diharamkan minum kencing onta? Kenapa? Di Kristen aja minum kencing manusia aja halal kok. Mana coba larangannya minum kencing manusia? Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Kencing nenek si orang Kristen minum kencing sendiri itu diminum jeledek berdosa nggak? Tanya sama mereka bang. Enggak bang. Coba tunjukkan dalilnya. Minum kencing sendiri itu berdosa? Nggak ada. Maka beruntunglah jadi Islam. Dengan adanya Edis kita hanya membongkar aib agamanya orang Kristen. Kenapa? Ternyata kalau kita tidak berdosa minum kencing onta, tetapi di Kristen tidak berdosa minum kencing manusia. Nah itu yang kedua. Apalagi dari Edis syubhatnya. Saya bang kalau seandainya diadu sama orang Kristen, saya lebih mau minum kencing onta 1 galon. Tapi mau nggak orang Kristen mengikuti perintah Tuhannya minum racun 1 sendok? Nggak berani bang. Nah, apalagi yang menurut anda membuat anda sakit hati sama hujatan Edis? Sini Unirifa jawab. Karena Unirifa ini adalah orang yang salah satu orang Islam yang bersyukur dengan keberadaan Edis. Ya, soalnya gini, sama seperti Unirifa bersyukur dengan keberadaan setan.
Ya, saya bersyukur dengan adanya setan, maka kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Kalau nggak ada setan sebagai pembanding, kita nggak tahu mana baik, mana benar nih. Saya bersyukur dengan adanya setan, saya akhirnya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Walaupun saya di dunia, saya tetap di backup sama Allah. Begitu juga saya bersyukur dengan adanya tai kebo, yang bisa saya tahu membedakan bau dengan yang nggak bau. Dengan bersyukurnya saya dengan adanya setan, dengan adanya tai kebo, sama seperti itu juga saya bersyukur atas adanya Edis. Jadi Edis setara setan dan tai kebo, benar secara hakikat. Secara hakikat Edis sama dengan tai kebo dan juga setan. Kenapa? Sama-sama merusak peradaban tapi bermanfaat untuk rasa syukur umat Islam. Begitu abangku. Lanjut abangku. Apa lagi bang? Enak kalau sama saya ini loh. Saya nggak suka berantem gitu. Saya sukanya saling mengasihi gitu. Kalau saya ketemu orang Kristen, saya tampar mereka biar mereka menjalankan. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan gitu loh. Biarkan mereka menjalankan agama mereka, tampar mereka biar mereka patuh kepada agama mereka. Pokoknya kalau mereka ditampar, mereka balas, bahwa mereka nggak mengikuti agama mereka, sudah. Berarti mereka berbohong. Karena kalau mereka ikuti agama mereka akan memberikan sebelahnya lagi. Gitu. Apa tadi Bang Asa? Statement Edis? Ya, soalnya gini, Edis itu bahwasanya yang minum air kencing Honda itu kan, nah kata Edis kan, ini ajaran siapa? Gitu ya kan, itu ada orang naik itu ke Uni ya, itu ada orang naik lalu Edis mempertanyakan yang dan orang Islamnya itu terus tidak bisa bilang apa? jawab. Nah, salah siapa kalau gitu? Ya salah Lah, orang iya, Islamnya lah. makanya. Ngapain nggak bisa jawab? Iya, betul. Lagian kenapa naik ke sana? Naik ke Nggak sana tahu mau dia. ngapain? Makanya, jadi umat Islam sendiri yang menelanjangi agamanya sendiri. Kenapa? Naik ke sana untuk jadi syubhat. Nggak bisa jawab, naik Betul. pula. Coba pelajari itu agamanya Edis. Tanya sama Edis. Edis. Tanya sama Edis gini. Edis, yang kau sembah itu Yesus atau Bapa? Maka itu hanya akan menunjukkan bahwa dia itu adalah pengkhianat Tritunggal. Udahlah, orang Islam kalau seandainya sebenarnya kalian jangan ngadu-ngadu ke saya lah. Saya tersakiti ini dengan diksi, enggak. Justru sebenarnya kalian yang nonton itu yang menjadi asbab orang menghujat. Saya ya, kalian yang naik ke atas lah yang menjadi asbab Edis menghujat. Coba kalau dia sendiri itu, dia nggak punya bahan. Bukti dia tidak punya bahan untuk mengkritisi Al-Quran. Dia membahas Ustadz Yusuf PI. Ya, Kalau saya itu. banyak tema yang bisa saya bahas. Kitab suci saya bisa bahas, ketuhanan saya bisa bahas, ontologis, epistemologis, ranah psikologi saya bisa bahas. Edis nggak bisa kayak saya. Kenapa? Saya nggak tahu dia kuliah di mana itu. Gerejanya pun di mana kita nggak tahu. Ya, nah Edis itu penyembah kelamin, dia sudah akui. Ketika saya tanya Edis, apakah segala sesuatu yang ada pada diri Tuhan adalah Tuhan? Ya. Apakah segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Yesus? Iya. Kelamin Yesus adalah Yesus. Oh, berarti kelamin Muhammad bukan Muhammad? Ya bukan lah. Berarti dia membenarkan bahwa kelamin Yesus adalah Yesus. Artinya Edis adalah penyembah kelamin. Kenapa marah dengan penyembah kelamin? Biarkan aja lah. Ngapain kita? Saya punya videonya itu kok berbohong pula. Saya bukan Paulus yang suka berbohong dan membela kebohongannya. Saya umat Islam yang dilarang berbohong kecuali 3 hal. Ketika saya terancam, contoh anak saya mau diperkaos. Di mana anakmu? Saya bohongi penjahatnya. Anak saya sudah pergi keluar. Itu yang diizinkan sama Tuhan. Kalian juga tentang Rahab. Saya tidak terancam, ngapain saya berbohong? Emang Edis yang nggak terancam itu berbohong, mengatakan bahwa Nabi Muhammad raja seks, padahal yang bergelar raja di atas segala raja Tuhan kalian, di pahanya tertulis. Itu bohong namanya itu. Emang saya Edis, tukang gibul? Enggak lah, saya Unirifa nih. Unirifa seorang muslimah nih, apologet Islam, orang yang akan mengcounter syubhat tentang Nabi saya dan Tuhan saya. Kenapa begitu? Karena saya butuh membela agama saya, bukan agama saya yang butuh dibela. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwa saya secinta itu dengan agama saya. Kalian mau Tuhan kalian dibilang terkutuk, kalian mah mana-mana aja. Kenapa? Kalian ngakunya cinta, tapi kalian tepuk tangan Tuhan kalian dikatakan mati terkutuk. Beda kelas kita, bro. Beda kelas. Tapi kalau diri saya yang dihujat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian bilang saya pesundal, mas saya nggak akan berubah jadi pesundal lah. Lagian kenapa jadi pesundal di kitab kalian? Kan pesundal lebih dulu masuk dalam surga. Gitu ya. Bahkan menurut Yesus, aku datang untuk orang berdosa. Syarat untuk bertemu Yesus harus berdosa dulu. Makanya nih, kalau pengen ketemu Yesus mau ngapain nih? Mau berdosa atau mencuri? Terserah dulu. Gitu. Ayo, diskusi bagus-bagus aja. Tanya aja ke saya. Ya Uni, memang gini Uni, yang saya nilai itu memang beda kelas Uni, antara apologet yang non muslim kayak Edis, lalu Mikana, itu selalu menampilkan tema Uni. Ya seperti itu, seperti Edis menampilkan tema di belakang itu,
oh ini ajaran Muhammad meminum air kencing onta, lalu lubang hidung bersembunyi di yaitu di hidungnya orang Muslim. Itu benar atau tidak seperti itu nih. Tapi kalau dari segi Islam itu kenapa nggak menampilkan tema gitu loh? Udahlah, Ini saya kita juga tampilkan harus temanya. menampilkan tema. Lah ini temanya Yesus Raja Seks. Mantap, mantap, mantap. Ya kalau mau tema ya bikinkan tema. Kalau nggak mau tema juga nggak apa-apa. Kalau saya mau orangnya asik-asik aja bang, sesuai dengan request lah. Kita bahas di sini. Siapa yang lebih layak dikatakan Raja SKS, Nabi Muhammad atau Yesus? Menurut kalian coba. Kalau Nabi Muhammad dikatakan Raja SKS nggak tepat, karena istrinya cuma 11. Ada salah satu orang yang istrinya 1000. Maka dia lebih kuat daripada Nabi Muhammad tuh. Siapa namanya? Nenek moyang Yesus namanya Salomo. Tapi di atas Salomo ada lagi. Siapa yang bergelar raja di atas segala raja? Salomo sebagai raja memiliki istri 1000. Dia bisa dikatakan Raja SKS menurut pandangan Edis. Tapi di atas Salomo ada lagi raja di atas segala raja. Maka siapa yang berhak dikatakan Raja Seks? A. Salomo, B. Yesus, C. Nabi Muhammad. Berdasarkan argumen saya, ya Yesus, karena dia bergelar raja di atas segala raja, termasuk Raja Seks. Kecuali dicabut gelar rajanya, udah. Maka cara membuktikannya apakah dia termasuk Raja SKS? Maka kita tanya, kalau Nabi Muhammad memiliki 30 kekuatan pria, pertanyaannya, manusia Yesus yang adalah Tuhan juga punya kekuatan berapa pria? Oh, kalau dikatakan enggak, dia nggak kuat, ya akui saja. Nggak bisa berdiri misalnya, nggak apa-apa, kita ikhlas kok. Kita nggak akan ejek, saya nggak akan ngejek-ngejek orang impoten kok. Ngapain diejek? Itu kan penyakit dari Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya diakui bahwa lebih kuat Yesus dari Nabi Muhammad, ya pindahkan gelarnya kepada Yesus, jangan Nabi Muhammad yang digelari. Gitu loh. Sama Uni Rifani enak banget kalau diskusi loh, nggak usah mencela-mencela, nggak usah debat-debat kusir lah. Terima kenyataan aja. Tuhanmu raja di atas segala raja, Salomo adalah Raja Seks. Maka di atas Salomo masih ada si raja di atas segala raja. Siapa dia? Yesus Christ. Maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan Raja SKS. Begitu. Nabi Muhammad dikatakan sebagai apa? Laki-laki perkasa. Ya dong, bangga gue, Nabi gue laki-laki perkasa. Daripada punya Tuhan letoy kan nggak mau. Saya jangankan punya Tuhan, punya Nabi aja saya milih-milih loh. Saya kalau Nabi saya tuh lembek gitu ya nggak mau. Suami aja saya milih. Kalau ada suami saya lembek ya nggak mau lah. Siapa sih perempuan yang mau suaminya lembek? Udah saya bilang, saya sebagai perempuan tidak mungkin mencari yang lembek-lembek. Ya kan Pak Finul? Ang. Saya pasti cari yang keras-keras dong. Ya iyalah, saya normal. Tapi ketika ada Tuhan yang dia 100% Tuhan, 100% manusia lembek, saya nggak mau lah Tuhanin dia. Nggak mau saya. Nanti saya takut nanti. Ya, jadi begitu caranya. Mari kita buktikan siapakah yang disebut dengan raja di atas segala raja. A. Nabi Muhammad, B. Yesus, C. Salomo. Gitu. Asik lah kita inilah. Kita nggak usah debat kusir bang. Ngapain buang-buang waktu debat kusir? Nanti hati sakit, emosi kita tak terkendali. Akhirnya kita sakit hati. Sakit hati berakibat fatal kepada wajah. Kerutan tumbul. Ya. Jadi untuk yang teman-teman semua yang merasa kepalanya kecil pakai minyak bulus, saya adalah agen resmi dari SR12. Saya telah membeli produk SR12 di mana ini ada minyak bulus, message oil, di mana kalau kalian merasa kepalanya kecil boleh dibeli minyak bulus. Kalau rambutnya merasa rontok, beli minyak saya, yaitu minyak kemiri buatan saya sendiri. Itu brand saya sendiri ya. Minyak kemiri aku mana tadi? Nah, minyak kemiri aku ini, aku tidak menjamin bulu kalian tumbuh ya. Buat orang Kristen yang bulunya udah dicukur sama Bang Zuma, buat orang Kristen yang sudah memiliki kebotakan, buat orang Islam botak karena mendengarkan penjelasan tentang agama Kristen, silakan beli minyak kemiri aku. Dan beli minyak kemiri aku harganya 100 ml 100.000 teman-teman ya, dan akan dikirim dari Jawa Tengah ya. Dan ada dua, yang pertama adalah minyak kemiri hitam untuk alis, dan minyak kemiri bening yang saya sarankan untuk rambut karena baunya aroma makanan dan dipakai pada si malam hari saja. Saya tidak menjamin bulu kalian tumbuh, tapi saya menjamin minyaknya ori tidak bertambah dengan apapun. Nah teman-teman, saya juga menjual produk SR12 teman-teman. Untuk harga teman-teman cek di dalam katalog yang sudah ada beredar dimanapun. Cek Google katalog SR12, tanya ke saya, DM ke saya produk apa yang ingin teman-teman beli. Di antara produk yang ada adalah satu, minyak pembesar sesuatu ya, minyak pembesar sesuatu. Yang kepalanya kecil silahkan beli minyak bulus. Kalau ketiak kalian bau karena kalian nggak pernah mandi, nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu ya, otomatis ketiak kalian berbaun ya, maka belilah deodoran semprot dari SR12. Pshh,
wangi sepanjang masa. Udahlah mulut bau, ketiak pula bau, nggak ada yang berteman sama kalian. Nanti kalau kalian bapak-bapak yang muka istrinya sudah kusam kerontang ya, udah tidak lagi indah dipandang, jangan cari istri baru, jangan selingkuh, tapi perbaiki wajah istri kalian dengan membeli SR12 Revitalizing Serum. Biarkan wajahnya kembali awet muda dengan mengupayakan penggunaan bahan-bahan herbal. Begitu juga kalau kalian ingin refresh wajahnya cantik kembali ya, silakan kalian beli. Ini adalah SR12 Coffee. Ini halalan toyiban ya, karena produk ini dibuat oleh kader orang-orang Muhammadiyah ya, orang-orang berkompeten ya. Nah, kalau kalian butuh propolis, silakan hubungi Uniriva ya. Ini biar kalian agak-agak cerdas gitu ya. Nah, kalau kalian yang agak merasa badannya melebar ya, sebagaimana mukanya si Rasmi lebar, silakan kalian beli Salima Slim. Agar apa? Agar singset kayak Uniriva. Oke? Kemudian kalau kalian ingin mandi dengan minyak bulus, silakan kalian beli sabun bulus. Kalau muka kalian yang orang Kristen ya, mohon maaf ya, orang Kristen nggak pernah wudhu. Mohon maaf nih buat nih kan saya bilang buat orang Kristen yang mukanya nggak pernah wudhu, ada bercak-bercak noda di wajah kalian, biar ditambal pas ke gereja, belilah kepada saya itu SR12 Daily Cover Natural. Membuat wajah kalian cantik sebagaimana muslimah yang cantik kemana saja ya. Dan walaupun kalian tidak boleh pakai emas ke gereja, tapi nggak apa-apa ya. Kalau muka kalian gabut, muka kalian butuh belayan kasih sayang, belilah ini SR12 Cereminate Skin Barrier Care. Silakan kalian beli ke saya. Muka kalian takut kalau kalian kena sinar matahari ya, silakan kalian beli sunblock, dan juga kalian beli di saya adalah sun care. Kemudian kalian ingin minum minyak kelapa tapi nggak mau minum minyak, silakan kalian beli yang kapsulnya VCO kapsul SR12. Buat apa ini? Biar berminyak kalian, biar nggak kering ya. Apalagi lipstick yang akan saya coba di sini adalah lipstick bau mulut. Bau mulut kalian ini aja. Lip Mousse SR12. Saya akan coba pakai, teman-teman lihat bibir saya yang syahdu ini. Teman-teman yang muslimah, tolong kalian dandan bukan buat orang lain. Tolong kalian dandan sama untuk suami kalian. Percuma kalian dandan untuk orang lain. Kenapa? Itu hanya akan membuat kalian berpotensi selingkuh dan berdosa. Maka dandanlah buat suami. Kenapa? Yang menikmati bibir kalian adalah suami kalian. Biarkan kalian pakai lipstiknya dan bibir suami kalian yang menghapusnya. Cara pakainya seperti apa? Jangan bibir orang lain yang menghapusnya ya. Dosa besar, zina itu ya. Pakaikan di bibir. Maka datangi suami kalian. Ayang, ajak makan adek, nanti diajak karena bibir kalian udah merah. Nanti ketika dia melihat bibir kalian dan dia birahi, dia halal. Tapi kalau laki orang yang birahi sama kalian, bahaya kalian ya. Jangan biarkan lipstik kalian dihapus sama laki orang atau orang-orang yang bukan kalian, muhrim kalian. Biarkan suami kalian yang menghapusnya. Nanti kalian dibelikan kembali. Jadi ketika lipstik kalian habis, kalian minta duit sama abang. Abang minta duit karena abang yang telah menghapus bibir adek ya. Abang, nah, muka kalian pengen glowing, pakailah ini yang disebut dengan facial wash honey dari madu ya. Bukan di madu tapi dari madu. Kalau yang pengen di madu ya lihat dulu suami kalian mampu nggak. Kalau muka kalian buruk dan sangat tidak enak dilihat, pakai serum retinol ya. Mungkin kalian tidak bisa secantik saya karena cantiknya saya ini adalah limited edition ya, tapi setidaknya kalian bisa cantik seperti yang kalian inginkan ya. Itu apa? Indah. Ya, silakan dibeli di DM, jangan lupa di DM, nomor WhatsApp-nya sudah ada di YouTube saya ya. Kenapa hilang? Oh, halo. Kenapa aku menghilang? Aku nge-lag ya. Ya, sekarang dibeli sama Uniriva, langsung DM sama Uniriva ya. Uniriva tidak punya admin karena Uniriva mandiri dan wanita independen. Nanti kalau udah punya bunda baru bayar orang buat jadi admin. Realistis bro. Kalau nggak punya uang buat bayar orang jangan sok-sokan ya. Aku mah sendiri guys.
Ya, begitulah teman-teman, kalau ingin menjadi seorang wanita perkasa ya, seperti Uni Rifa ya, harus pintar-pintar menjalani kehidupan. Ya, jalanilah kehidupan yang semerbak luar biasa. Kok nge-lag sih? Minyak kulup Yesus ada nggak? Nggak ada lah. Janganlah, jangan bawa-bawa kulup Yesus. Gak usah guys. Bang Asa, suaraku dengeran nggak? Waduh, wifi guys, bentar guys ya. Mana suaraku guys? Coba aku dulu. Mati nih. Udah maghrib belum? Belum guys. Menyambung dengan, hah? Kenapa? Coba aku lihat lagi ini guys. Aku lihat dulu wifi aku ya, wifi aku. Bentar ya guys, aku lihat wifi. Masih propolis. Putus-putus Uni. Tadi dulu aku cek dulu. Lu sabar. Selamat sore, Mak Gibah. Ih, Pak Gibah naik lagi, Pak Gibah. Mati ya? Bentar Pak Gibah, bentar. Aku mau ngecek wifi aku dulu. Belum bayar listrik. Bukan bayar listrik, sinyalnya hilang. Buktinya lampu masih hidup. Kenapa kakak? Enggak, itu Guys, ini kalau kayak gini tuh topiknya itu kok ngeri banget ya. kok ngeri? Ngerinya di mana? Iya, Yesus Raja Sep. Ya Apa udah enggak kita bahas. kasihan itu orang tuamu nyekolahin kamu tinggi-tinggi buat menghina imannya orang. Kok menghina? Sejak kapan saya menghina? Ya itu kata-katanya masa kamu nggak bisa Emang saya menghina? membedakan sih Itu Yesus pujian Raja loh. Sep. Coba Gimana aku sih? tanya, dia raja di atas segala Percuma raja dong, nggak? makanya sekolahnya kamu jangan PAUD. Ya udah saya tanya, dia raja di atas segala raja nggak? Enggak, kau tengok dulu kata-katanya itu. Oh Itu semacam enggak. hina. Ya udah kalau gitu cabut gelar. Kayak gini loh, Bukanlah. Mak Gibah. Ya kan, Ini kan kau pertanyaan. disekolahkan sama orang tuamu tinggi-tinggi. Apa sih? Tuh, kasihan loh orang tuamu. Makanya aku pinter. Gitu. Oke ya, Makanya aku salam pinter, sehat ya karena aku Mak sekolah. Gibah. Allahu Akbar. Loh, kenapa kasihan sama mamaku? Mamaku nyekolahin aku pinter kok. Kenapa sih? Kenapa sih kamu begitu? Kamu pilih yang mana? Raja di atas segala raja. Kamu pilih yang mana? Raja di atas segala raja. Kalian aneh kok. Aneh deh kalian tuh loh. Saya ini membuat pujian. Bentar. Lucu loh Bapak Gloria itu. Kenapa? Ini kan pujian ya. Ora-ora Yesus itu kan raja di atas segala raja. Uni saya mau Kenapa ngomong marah-marah sama yang saya? buat- yang- Saya memuji yang Tuhan, kalian malah. dabbing-dabbing. Iya, silakan. Yang buat dabbing NH official Eliora
kalian juga tidak memahami live di sebelah itu loh, ya kan, yang non Muslim Kristen. Saya sebut Edis, Mikana, itu pun mereka sama, ya, mereka pun nge-framing, ngehina. Lantas ketika Uniriva bikin tema seperti ini, kalian panas, gimana? Biarin aja bang, biarin aja. Aku nggak peduli mereka mau panas, kebakar kek, Gimana? mau Saya mereka bingung nyungsep ini. dari jembatan apa kek. Biarin aja. Kita fokus aja ke tema kita. Biarin aja bang. Mah mereka ngikutin mereka, emang mereka siapa saya harus saya ikutin. Salam cantik. Halo bang Gebe. Ya makasih udah dibilang cantik. Masalahnya saya nggak cantik, saya manis. Maaf ya, saya nggak suka dibilang cantik karena itu sama aja dengan yang lain. Saya manis bang. Iya sama aja sih. Beda lah, kalau manis itu nggak bosan dilihat, kalau cantik itu bisa membosankan. Saya manis bang. Saya katakan dulu saya manis bang. Saya nggak terima bang. Itu fitnah kalau saya bilang saya cantik bang. Saya manis. Kalau manis itu aksioma bang. Itu kenyataan sebenar-benarnya. Ya bang Gebi ini muslim atau non muslim my brother? Kristen saya. Oh Kristen. Salam kenal, sama saya Uniriva, seorang pendialektika lintas iman, di mana saya biasa membuka komal untuk mengizinkan saudara-saudara saya yang non muslim, terkhusus di kalangan Kristen itu, untuk bertanya tentang agama saya. Kalau Anda adalah Kristen yang awam, boleh Ini bertanya saya mau tentang agama bertanya. saya. Bentar dulu, saya ngomong dulu dong. Sabar nak. Iya. Nah, kalau Anda adalah seorang umat Kristen yang awam tentang agama Anda, sebagai bentuk saya menghargai kalian sebagai manusia, tidak mau mempermalukan kalian, saya tidak mau bertanya-tanya tentang agama kalian di sini. Kenapa? Karena kalau kalian awam gimana mau ngejelasin? Ya kan, nanti kalian malu lagi ditonton oleh banyak orang, kan kasihan. Tapi kalau kalian mengaku sebagai orang Kristen yang berilmu, sabar dulu dong bang, saya belum selesai loh. Bang, setidaknya kalau bertamu kan tahu rumah orang tuh rumah apa. Apakah ini rumah makan atau rumah makan sederhana atau rumah makan bundukan doang. Kenapa sih bang bertamu ke tempat saya tuh harus saya ngikutin kalian? Ini room saya loh, kok saya dijajah sih bang? Kalau kalian adalah orang Kristen yang berilmu, ya kalau abang nggak sabar ya abang kan nggak dipaksa ke sini kan? Emang abang saya undang ke sini kan? Nggak, abang yang naik ke sini kan? Bang, kalau bertamu tuh yang sopan. Ya belum selesai, saya belum selesai ngomong. Abang sopan, tapi saya lebih sopan lagi. Saya kan ngasih tahu live saya tuh untuk apa. Kenapa sih bang kok nggak sabaran sih menghadapi saya? Saya ini wanita lemah lembut yang luar biasa yang tidak pernah membantah perkataan-perkataan yang benar loh bang. Kenapa sih harus begitu? Santailah. Dengar dari kalimatnya itu bagus, cuman gini loh bang, mbak, tadi saya sudah abang, kok saya dipanggil abang sih? Saya ini perempuan bang, pewong bang, bukan lanang. Makanya mbak, udah manis, cantik. Makasih. Nggak cantik enggak, saya nggak cantik. Saya nggak cantik bang, saya tersakiti kalau abang bilang saya cantik. Ya apalagi? Di sini judulnya ini kok seks ini loh mbak, suka ya gitu ya? Itu tema. Bukan, suka lah. Abang nggak suka seks memang. Abang nggak suka. Abang nggak normal berarti. Ya jangan ajak-ajak saya ngajak normal. Ya udah, abang suka nggak seks? Cuman maksudnya kalau bahas itu janganlah seks gini lah. Lah nggak apa-apa lah. Ini kan temanya Edis. Edis kan membahas tentang raja seks, maka saya melanjutkan tema Edis. Saya bertanya kepada abang. Edis mengatakan nabi saya raja seks. Abang sepakat nggak dengan Edis? Jujur loh bang, nggak usah basa-basi depan saya emang nggak. Saya nggak suka orang yang sok-sok baik tapi sebenarnya dajal. Nggak perlu saya gitu-gitu. Saya mau tanya sama abang. Edis bilang nabi saya itu raja seks. Sekarang gini ya, manis, dengar baik-baik ya. Bilang manis gue. Itu kan Edis ya toh. Itu kan Edis, mungkin saja dia ada ayatnya, buktiannya gitu. Kok jangan mungkin saja bang. Jadi, abang giliran Edis ngebahas itu abang nggak datang ke komedi. Abang pernah nggak datang ke tempat Edis mempertanyakan ayatnya? Soalnya gini ya, yang setahu kita biasa kan dengar, ada viral juga. Ada yang ceritanya itu kan di surga sana nanti kan seks gitu. Lah emang iya ada seks kan, nanti kalau di surga burung nggak ketinggalan di dunia. Emang abang di surga burung abang bawa nggak? Ketawa dia. Waduh. Emang nanti kalau abang di surganya abang, burung abang ketinggalan di bumi? Kok sampai 72 itu loh mbak, nggak kuat itu. Iya, di Kristen 100 lagi. Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan diganti 100 kali lipat. Bacalah Matius 19:29. Sudah saya baca, itu ayat bukan untuk itu mbak. Loh,
Itu untuk di surga atau untuk di dunia dikasih 100 kali lipat? Itu orangnya otaknya itu kalau pikiran seks akhirnya larinya ke situ. Padahal Oh, konteksnya bukan pikiran untuk seks. Saya tanya, Matius 19:29 itu istri untuk kapan? Untuk di surga atau untuk di dunia? Ada. Maksud Tuhan Yesus itu Yaudah, kalau kita coba mau baca. Baca Matius 19:29 dulu. Ya, apa Sudah, saya bunyinya? baca. Apa bunyinya? Bunyinya gimana? Sudah. Jadi gini, Bunyi. Maksud Ini kalau supaya- orang Kristen ngaku-ngaku sudah baca tapi nggak bisa menjelaskan begini, ini berarti Anda ngatur saya. Anda orang yang sok tahu lalu memaksa saya untuk ikuti pandangan Anda. Anda menjajah jelas. saya di sini. saya mau Saya minta jelaskan malah baca dulu. Gimana Anda Saya mau mau jelasin jelaskan. Anda nggak baca? mau Baca jelaskan. Matius 19:29 dulu. Enak saja saya diatur-atur sama orang ini. Anda bukan Islam kok ngatur-ngatur saya. Saya mau Masuk koma saya jelaskan. malah menjajah. Jelasin. Kan Mbak yang angkat ayat saya. Jadi saya mau jelaskan ini. Ayat itu Iya, maksudnya baca dulu. kita mau melayani Tuhan, tinggalkan semua, termasuk istri dan seterusnya. Bukan dijanji untuk mendapatkan 100 istri. Wah, Jangan itu- tipu saya. Jangan kau berani tipu saya. Saya paling nggak suka dengan penipu loh. Saya kalau depan saya orang jujur saya terima. Tapi kalau penipu di depan saya mau laki-laki mau perempuan saya nggak terima. Kamu baca saya makanya saya bilang kamu suruh baca. Kamu saya suruh baca kamu nggak berani baca. Saya bacakan buat kamu nih. Dengarkan Udah, baik-baik nggak kitab usah, sucimu. kita baca sudah. Kenapa kamu jijik kamu dengarkan kitabmu? Kenapa saya tidak boleh membacakan kitabmu kepadamu biar kamu dampak di sini menipu saya? Saya paling tidak suka ditipui orang loh. Saya di sini ingin membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Kamu baca baik-baik kitabmu, jangan kamu tipu saya. Janji Tuhan itu adalah bukan itu. Oke, saya bukan tanya itu. sama kamu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, dan kata istri di sini dihilangkan, sementara Ya. dalam bahasa aslinya ada kata gunaika, akan menerima kembali 100 kali lipat. Pertanyaan saya, 100 kali lipat ini dapatnya di surga atau di dunia? Iya, upah itu bukan istri. Maksud tujuan itu bukan istri. Oke, kamu lihat kenapa kalau bukan istri, kenapa kata istri dihilangkan? Kita harus tinggalkan kesibukan duniawi. Mana di situ itu perintah? Kamu jangan nipu lah. Mana ada begitu tertulis? Kalau kamu kamu baca nih. Sudah, sudah And paham ayat itu. everyone that jangan kamu suka-suka. Berarti kau memaksakan pandanganmu kepadaku. Enak aja kau nipu-nipu aku. And everyone that had for second house or better or Kita harus sister. tinggalkan semua hal keinginan daging. Diam lahir dulu. siap. Mana di situ? Tinggalkan keinginan daging. Mana? Bukan untuk Mana? menjanjikan Ya menjanjikan mana? perempuan itu. Mana? Aduh. Mana tertulis harus tinggalkan mana tertulis? Mana tertulis di kitabmu harus tinggalkan, jangan kau tipu aku penipu. Aku nggak suka sama laki-laki penipu nih. Mana kau dia tulis di kitabmu kau harus tinggalkan. Di sini tertulis dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Ini kalau orang itu meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan kata istri di sini dihilangkan. Kau lihat dalam King James Version, ya. Jangan kau tipu-tipu aku. Jangan kau tipu-tipu aku loh. Enak aja nipu-nipu aku di sini. Sabar. Kau nipu nih. Sambil Jangan beradab sama aku tuh nggak boleh nipu-nipu. Sekarang dengar sini manis. Dengar ya. Nggak usah kau bilang-bilang manis. Aku nggak suka penipu. Aku nggak suka. Kalau aku bukan penipu, aku baru terima baik-baik aku. Tapi kalau sudah mulai menipu, nggak bisa depanku kuhormati. Kenapa? Penipu itu adalah orang yang paling jahat di dunia loh. Yo, Baca Matius 19 nomor 29. Matius 19 Ya, 29. sabar. Baik-baik sama aku nggak apa-apa. Ingat ya teman-teman ya, baik muslim ataupun non muslim ketika menipu saya terang-terangan, ini komal saya. Tidak akan saya izinkan penipuan. Makanya baca kitabmu dulu, baru kau jelaskan. Aku kau pikir nggak bisa bahasa Indonesia apa? Aku bisa bahasa Indonesia kok. Di situ nggak ada tertulis harus tinggalkan keluarga daripada Tuhan. Nggak ada begitu. Tertulis di situ. Dan siap 19 ayat kontak. Baca 19 nomor 29. 19 nomor 2. Enak aja kita disuruh ikut pemikiran dia. Tertulisnya dan barang siapa yang meninggalkan rumah, keluarga mendapatkan 100 kali lipat. Terus dia bilang, itu artinya kalian harus tinggalkan. Kalau harus tinggalkan itu diksinya bukan begitu. Diksinya ada, dengar dulu. Tenang dulu. Saya ngomong dulu. Masa kamu atur-atur saya? Saya mau ngomong nih. Keberatan saya dengan ya kamu kan baca dulu baru kamu jelasin. Saya lagi ngomong sama netizen. Kamu ngatur-ngatur. Enggak dengar malah. Kamu baca dulu baru kamu jelaskan. Nanti saya kasih kamu kesempatan menjelaskan. Saya ngomong dulu sama netizen. Kenapa saya keberatan sama kamu? Kamu tahu nggak kenapa saya marah sama kamu? Saya jelaskan dulu sama netizen. Kamu mute dulu. Kamu di komal saya kok ngatur-ngatur saya. Teman-teman, kenapa saya marah sama abang ini? Pertama teman-teman,
Dia menjelaskan segala sesuatu tentang kitabnya, itu nggak masalah, itu keimanan dia loh, itu tafsiran dia. Tapi yang tertulis dalam kitabnya menggunakan bahasa Indonesia itu clear loh teman-teman. Nih saya bacakan ya. Dan ingat teman-teman, masalah yang ada di sini bukan hanya sekedar masalah ada kata istri yang dihilangkan. Ingat ya, di terjemahan baru seluruh orang Kristen di Indonesia tidak akan menemukan kata istri. Kenapa? Kata istri telah dihilangkan. Padahal dalam teks asli ada kata geneika. Geneika bahasa Yunani adalah istriku, istri. Dan dalam King James Version, orang Kristen yang berbahasa Inggris itu masih melihat kata istri. Mari kita dengarkan bahasa Indonesianya baik-baik, nanti biar dia yang menjelaskan teman-teman. Tapi kalau dia menjelaskan sesuai doktrinnya, kita berhak menolak. Kenapa? Kita bukan orang Kristen, enak aja kita mau ditipui. Saya baca pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan teman-teman. Nggak ada tipunya. Sekarang gini, dengar dulu baik-baik. Saya lagi baca dulu. Anda nggak mau baca dari tadi kitabmu loh. Ini saya mau baca Kalau ini. kamu, ya udah silakan kamu baca dulu, baru jelaskan. Baca satu ayat itu. Baca dari ayat berapa ini? Kalau saya mau dengarkan dari ayat 29 aja, ngapain Dan panjang-panjang? setiap Emang di orang- gereja kalian baca satu perikop? Ya, sekarang dengar sini. Dan setiap maksudnya itu kan ayat 29 ini toh. Jangan jelaskan dulu, baca dulu. Ini orang gimana sih? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Oke, akan stop dulu. Sabar, Kamu sabar, tahu sabar. nggak kata Akan istri di menjelaskan. bentar dulu. Ya, bagaimana? Saya tanya sama kamu tahu nggak? Dalam teks asli kitabmu, kamu tahu nggak hal ini? Kata istri itu dihilangkan di LAI, kamu tahu nggak? Kamu tahu itu? Kamu Nggak tahu ada nggak kata itu. istri dihilangkan? Oke, saya kasih bukti ya. Nih teman-teman, mereka itu karena baca terjemahan LAI yang kata Yonatan Purnomo itu mengalami 6.000 kesalahan, dia bilang nggak ada. Kamu baca dalam King James Version nih. Nih, kamu tahu King James Version? King James Version ini adalah terjemahan yang digunakan oleh orang di luar negeri. Kamu nih, aku tahu kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Ini kita baca nih. And everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife. Ini terjemahan King James Version loh. Ada nggak ini di dalam LAI? Nggak ada. Kenapa dihilangkan? Malu. Sekarang dengar Sebentar dulu, saya tanya. Ini King James Version. Pengajaran di sini. Pengajaran Sebentar di bumi. dulu, kita belum bahas tafsirannya, brother. Saya lagi bahas, kamu tahu tidak? Kalau kata istri di dalam terjemahan LAI itu ditiadakan, kamu tahu nggak informasi itu? Itu dulu yang pengen kamu. Kalau kamu orang Kristen yang jujur, kamu bisa menemukan di sini kata istri atau tidak? Tidak ada kata istri. Tapi kenapa di King James Version ada kata istri? Ini yang harusnya kamu selidiki dulu, brotherku. Jadi gini ya, Nah, sedikit. Saya jelaskan. Sebentar dulu, kamu tahu nggak itu? Gini loh brother, kalau kamu tidak tahu permasalahan kitabmu, ngapain saya harus mendengarkan tafsiranmu tentang kitabmu? Kenapa? Kamu mentafsir dari kitab suci yang sudah ada kata yang dihilangkan di situ. Makanya saya tanya kamu pernah nggak belajar di teologimu, ke pendetamu bertanya, kenapa kata istri dihilangkan di LAI? Kamu tanya itu dulu sama pendetamu. Nah, kamu mentafsir satu ayat yang sudah dihilangkan diksinya. Apa tafsiranmu benar? Ya nggak bisa benar lah. Karena kamu mentafsir dari terjemahan yang sudah dihilangkan kata-katanya. Kalau kamu seandainya betul-betul orang yang berilmu, maka kamu tahu bahwa terjemahan LAI meniadakan kata istri. Ini saya mau dengar toh ini. Dari tadi saya mau dengar toh. Ya udah saya tanya, kamu tahu nggak kalau kata istri dihilangkan di LAI? Sekarang dengar dulu lah, saya mau jelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu tahu nggak kalau kata istri dihilangkan di LAI? Ini kita mau jelaskan malah ngomong sendiri. Iya, kamu mau menjelaskan apa, brother? Sementara pengetahuanmu tentang kitabmu aja kurang. Kalau masuk sini itu maunya itu kita jadi penonton gitu aja. Bukan. Kalau berilmu boleh menjelaskan. Kalau nggak ada ilmu bertanya saja ke saya. Kamu berilmu nggak? Sekarang dia dengar sini. Ya, sekarang gini. Oke, kamu menjelaskan sebagai apa? Jemaat biasa, seorang pendeta, evangelis, atau siapa kamu? Saya tanya, kamu jemaat awam atau orang? Saya bilang, jemaat awam nggak saya izinkan menjelaskan loh. Karena blunder kalian nanti, malu kalian nanti. Saya bukan Ya sudah, pendeta. berarti kamu jemaat awam.
Tapi saya paham. Apa Loh, konteksnya? paham, kamu bilang paham Kristen itu yang validasi kamu paham siapa? Tapi tidak pernah mengajarkan untuk beristri banyak dan seterusnya. Tuhan Yesus saya Oke. tidak beristri. Oke. Dia mengajarkan. Saya tanya. Ini ayat konteks ini. Sekarang diambil Bentar dulu. dulu, jangan kabur dulu kamu. Kamu kalau nggak punya kredibilitas, kamu nggak berhak menjelaskan loh. Saya nggak mau orang awam menjelaskan sesuatu yang dia nggak paham. Ya dengar dulu biar saya jelaskan. Kamu Dengar bilang dulu. Yesusmu nggak ngajarkan beristri banyak. Jadi Apa tadi kamu bilang? Ayat ini konteksnya itu bukan upah untuk istri. Supaya Mbak tahu. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau berbakti. Aduh, kepada jangan Tuhan, ngajarin saya cara melayani Tuhan. Mulai itu urusanmu kok. Saya nggak peduli cara kamu melayani Tuhan, itu urusanmu. Saya bukan Kristen. Hei, Bukan dia menjaminkan. saya atau bukan orang yang butuh ilmu tentang Kristen. Apalagi ada seks-seksnya lagi. Kok malah? Loh, Tuhanmu ngajarin ngambil bini orang kok. Tuhanmu Aduh. tuh ngambil bini orang loh. Itu fitnah besar itu. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 11. Baca sekarang. Baca. Udah itu, udah usah inilah. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Kau bilang aku fitnah tadi. Saya tanya, Tuhan di perjanjian lama Yesus bukan? Udah usah saya jelaskan juga. Kan Nanti kamu- giliran kau kutanya kau nggak mau menjelaskan. Giliran aku nggak butuh ilmunya kau jelaskan. Berarti kau pengen kami suka-suka kau aja. Kamu enggak ini. Saya tanya deh, giliran kau bilang Yesus tidak mengajarkan menikah. Kau ngapain menikah? Kau nikah nggak? Kau nikah? Ya saya nikah karena saya manusia. Ngapain kau nikah? Yesus ngajarin nikah. Yesus juga Saya manusia loh. Tuhan Yesus, Yesus Tuhan manusia ngapain? bukan? Oke, Yesus Yesus bukan Tuhan. manusia berarti. Berarti bukan manusia. Tuhan dia. Tuhan Berarti bukan dia. manusia. Berarti bukan Tuhan. manusia. Tuhan. Berarti bukan manusia. Ya udah, berarti dia Tuhan. bohong ya. Apakah Yesus mengatakan aku anak manusia, atau aku Tuhan? Itu kata kiasan supaya Mbak Nah, tahu. Itu kata lihat perumpamaan. teman-teman, orang ini naik ke koma saya, mengajak saya mengikuti doktrin gerejanya. Di kitabmu saja, barang siapa yang tidak percaya Yesus sebagai manusia, Makanya saya nggak Kamu masuk dari Islam. tadi banyak. Kalau masuk Islam saya istri banyak nanti. nggak perlu orang kayak kau. Kau nggak bisa beristri banyak, kau nggak mampu. Nggak, kau jangankan banyak istri loh, satu bini aja kau belum bisa loh. Kenapa? Kau belum mampu. Kenapa? Kau pembohong. Kau orang yang tidak diizinkan menikah dengan. Kau pembohong. Kayak mana laki-laki pembohong ini punya istri? Habis bini orang anak orang nanti kau kibuli. Ya orang kayak kau nggak berhak punya istri satu aja. Istri saya. Istri Dan saya Islam dari itu Jawa. menikah bisa jadi wajib. Jangan kau ceritakan masalah urusan. Diam-diam dulu, banyak kan cerita kau udah nggak ada ilmu nih. Dengar teman-teman ya. Saya kenapa marah kepada orang ini? Dia penipu. Dia katakan Tuhannya tidak mengajarkan masalah seks. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhannya ngambil bini orang untuk Nabi Daud loh. Lalu dia katakan, Yesus saya nggak ngajarin nikah. Kau ngapain nikah? Karena Yesus dia manusia. Kau pikir Tuhan kau bukan manusia? Kau ngomong apa? Aku nggak dengar. Kau di mute. Kau di mute loh. Kalau kau cuman menang congor di sini, ngapain kau di sini? Kau gereja sana jelasin agamamu. Itu yang mute sendiri nih. Aduh, kita ngomong. Aku yang ada mute kan? kau karena kau ngomong terus kayak cewek kau. Nah sekarang apa yang mau kau omongkan di sini? Sekarang kau bisa tampilkan seperti ini nih. Ini seperti apa ini? Beretika bagaimana? Enggak, ini ya seks enggak. lagi? Aku tanya, kau ini orang Kristen yang ingin menjelaskan apa ini? Yang saya dengar dari teman-teman Muslim atau dari keluarga istriku, Isa itu adalah manusia yang suci, yang soleh, yang dihormati, dijunjung, ditinggi. Ini Mbak malah tulisnya kayak gini. Islam macam apa ini? Loh, Kalau dari istri apa saya ini? ke keluarganya iya dikatakan Nabi bahwa Isa Isa memang mulia. Yesusmu juga. Manusia Tunggu. mulia, Tunggu. manusia yang suci. Iya, udah gantian, selesai. Udah kau. Mbak Gantian bisa aku ngomong ngomong boleh? kayak gini. Nah, seorang perempuan Gantian nggak bisa usah nggak lah. ngomong? Ini. Bisa nggak gantian ngomong? Bisa nggak gantian ngomong? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Bisa nggak ngomong? Nanti dulu itunya. Nggak enak lah. Kau Sudah manis. nggak mau aku nggak mau ganti. Selagi Edis masih mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks, aku akan katakan Yesus Raja Seks. Sekarang aku tanya samamu, keberatanmu dengan gelar ini apa? Orang kalau ngomongnya seks berarti suka kali buat seks kayak Loh, gini. memang kau nggak suka seks? Saya suka, tapi kalau Ya sudah konteksnya banyak begini, cerita kau munafik orang- kau. Berarti Orang kau yang lihat. suka seks. Nah lucu orang ini ya, dia sendiri suka seks kok. Sekarang saya tanya sama kau, Masalahnya, apa keberatanmu kalau dengan bahas- gelar bahas Yesus tentang adalah ini, Raja apa ya, Seks? Mbak? Bahas yang tentang ini kalau orang laki-laki ya, maaf malah karena jantan kan. Ini perempuan kok tulisnya ini kayak gini ini loh. Kenapa? Kenapa kalau perempuan membahas tentang Yesus apa masalah?
Masalahnya kamu kalau bahas tentang Yesus bahas aja, tapi kalau tulis seks kayak gini nggak enak lah sebagai seorang Kau perempuan. tahu nggak ini pertanyaan? Saya bertanya, Yesus raja seks. Kau sepakat tidak kalau Yesus itu raja seks? Kau jawab aja. Kalau Mbak mau Apa ini protes orang ini? masuklah ke Rumbang Edis, protes dia, itu salah dia itu. Apa kau ini? Janganlah taruh- Ngapain aku protes ke Setiap Edis? Justru kali- aku Saya sering nonton. apalah Setiap kau ini bukan kayak ini kayak penjajah lo ngatur-ngatur komal orang. Orang Kristen kalau masuk komal Islam pasti menjajah. masuk ke tempatnya Bang Edis, nggak Kau ini menang-menang, ngapain? kamu tarik terus. Bang Edis hajar Menang terus menurut itu. siapa? Bang Edis, Menang menurut coba siapa? berani masuk. Bang Iya. Edis, Bang Edis. Udah 2 kali aku ke sana. Ketika Edis kutanya, mana yang lebih hebat, burung nabi atau burung tuan, dia bisa jawab nggak? Itulah aduh kok mulutnya Ketika Edis kutanya, mana lebih hebat, burung nabi atau burung tuan, dia nggak bisa jawab loh. Aku di-kick loh. Kau suruh pula aku ke sana. Sekarang aku tanya sama kau naik sini mau ngapain? perempuan kok mulutnya kayak gini nih loh. Loh, Ini kalau aku kenapa? bertobat- Tuhanmu mengajarkan loh. Tuhanmu sendiri mengajarkan ada bentuk kelamin seperti keledai loh. Tuhanmu kalau kau bilang aku vulgar, berarti kau bilang Tuhanmu porno loh. Kitabmu Itu melulu kata- membahas tentang jamah-jamah buah dada. Loh kok kata aku? Bukan kataku nih. Nih kitab Pokoknya- kalau ngomong nih satu-satu. Saya lah. doakan semoga Tuhan Yesus jamah hatimu. Enggak, kau perlu mendoakan aku. Tuhanmu aja berdoa belum tentu diterima loh. Turun kau kalau mau berdoa ngapain kau berdoa kepada manusia? Ih, kau pikir diterima berdoa kepada manusia? Kalian aneh loh umat Kristen nih loh. Kalian berdoa kepada manusia, kalian pikir kami terima? Kalian berdoa kepada manusia mendoakan kami? Nggak mempan. Kenapa? Yesus pernah berdoa kepada Bapaknya, diterima nggak doanya? Apa yang kalian marahkan dengan ini? Ini adalah sebuah pertanyaan dari diksi yang dibawa Edis. Kalau kalian mau ngamuk sama Edis. Edis menuduh Nabi saya raja seks. Buktinya apa? Kenapa? Saya justru bisa membuktikan bahwa Yesus adalah raja seks. Kenapa? Dia bergelar raja di atas segala raja. Jadi kalau kalian mau mengkritisi, kritisilah Edis. Edis, jangan lagi kau hujat nabinya umat Islam. Kenapa? Yang raja seks itu Tuhan kita. Karena yang bergelar raja di atas segala raja adalah Tuhan kita. Karena apa? Kalau dibandingkan burung tuan dengan burung nabi, tentu burung tuan kita lebih kuat. Bilanglah begitu. Atau akui burung tuan kalian lemah. Gitu loh cara diskusi. Kok kalian pula ngatur-ngatur saya harus gini, harus gini, harus gitu. Emang kalian siapa? Nggak suka lapor kantor polisi. Mari kita bertemu di pengadilan. Lucu kalian ini. Saya bahas tema ini karena Edis apologet Kristen mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Ini konteran, mengkonter. Maka saya mengajak kalian umat Kristen, sepakat nggak kalian dengan Edis? Kalau kalian katakan Nabi Muhammad raja seks, apa dasarnya? Ayo kita diskusi. Kalau saya katakan Yesus raja seks, saya punya dasar. Satu, Yesus bergelar raja di atas segala raja, termasuk raja setan, raja iblis, juga raja seks. Kecuali kalian katakan, oh enggak, dia bukan raja di atas segala raja, tapi dia hanya raja ini aja, terbatas rajanya. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad memiliki kemampuan 30 pria, pertanyaanku, Tuhan kalian kan punya burung, punya alat vital, kuat enggak? Kalau nggak kuat bilang, kalau kuat bilang. Kalau kalian bilang nggak kuat, akui di depan publik, biar kami berhenti. Oh ya udah, teman-teman, Yesus tidak bisa dikatakan raja segala raja, karena burungnya nggak bisa berfungsi misalkannya. Nggak apa-apa. Kalau kalian memenjarakan saya karena diksi saya ini, silakan penjarakan saya. Karena saya tidak akan berhenti untuk membongkar penipuan Edis dalam diksi dan narasi, memframing Nabi Muhammad SAW. Itu hak saya. Kalian keberatan? Ya kalian ngomong sama Edis, udah lah Edis, kau membawa narasi hanya membongkar aib Tuhan kita. Itu loh. Nah silakan, saya sapa lagi nih. Martin, mau jangan ngatur-ngatur saya ya. Mau bertanya atau ditanya atau menjelaskan, silakan. Enak aja naik nih. Saya Muslim. Saya. Oh, Martin Muslim. Ya, mau ngapain ke atas ini, Bang Martin? Saya sedang mendengarkan oten-oten yang masuk. Ya, Bang Martin nyimak di bawah aja ya, biar kita. Karena ini temanya Yesus Raja Seks, ini kan pertanyaan nih. Kita tanya biar kepada saya orang belajar Kristen, mereka dulu sama sepakat nggak? pendeta-pendetanya begitu, Mbak. Ya biarkan aja saya diskusi ya. Abang di bawah aja nyimak dulu ya, Bang. Siap. Oke. Baik, Wonder Price Store, Muslim or non-Muslim? Non-Muslim Kristen. Oke. Sebelum saya lanjut ngobrol dengan Anda, saya sampaikan prolog dulu. Saya beda dengan Edis, teman-teman. Kalau Edis adalah orang Kristen yang menaikkan Islam awam lalu ditanya-tanya, kalau saya justru melarang umat Kristen awam naik ke komal saya.
Tapi kalaupun ingin naik, orang Kristen awam di sini jangan menjelaskan, tapi bertanya saja tentang Islam atau tentang tema. Ya, saya nggak mau mempermalukan kalian seperti Edis yang memang ingin membuat orang Islam malu nanya-nanya. Kalau saya bukan gitu. Saya adalah orang yang ingin ditanya. Sebentar Wonder dulu, saya ngomong sama netizen dulu ya. Saya meminta kepada seluruh non-muslim yang awam naik ke Komal ini. Kalau kalian mengaku awam, kalian bertanya tentang Islam. Tapi kalau kalian berilmu, kalian boleh menjelaskan, tapi dialog dengan saya. Ya, Anda termasuk yang awam atau berilmu, Wonder? Silakan. Saya nggak mau mempermalukan kalian, nggak mau saya. Ya, saya mau tanya ini. Bentar, saya tanya, kamu termasuk yang awam atau berilmu? Ya, sedang-sedang lah. Oke, berarti saya kasih kamu kesempatan bertanya saja ya. Nanti kalau ngejelasin Kristen orang yang berilmu aja blunder, apalagi kamu yang sedang-sedang ya. Saya nggak mau kamu malu di hadapan gerejamu nanti. Oke, Wonder Pastor, silakan kamu bertanya tentang Islam atau bertanya tentang tema saya. Apakah Yesus Raja SKS? Karena ada tanda tanya di belakangnya. Silakan, Wonder. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Yesus Mantap. Raja. Nah, ini baru pertanyaan bagus nih. Baru saudara kita ini pintar bertanya. Ini pertanyaan pintar. Dasar saya mengatakan Yesus Raja SKS adalah, pertama, dia memiliki sifat keilahian. Dia yang 100% manusia punya sifat keilahian 100% Tuhan. Contoh, mana lebih kuat, jari Yesus atau jari manusia biasa? Silakan dijawab. Jadi Silakan Yesus. Wonder. Pintar. Mana lebih kuat, pemikiran Yesus atau pemikiran manusia biasa? Yesus. Pintar. Mana lebih kuat, tubuh Yesus atau tubuh manusia biasa? Yesus. Mana lebih kuat, burung Yesus atau burung manusia biasa? Yesus. Maka dengan demikian gelar Raja Sek bukan kepada Nabi Muhammad, tapi yang paling terkuat yaitu Yesus. Salah nggak saya? Berarti dalam segi dosa juga. Kalau dosa nggak bawa-bawa, saya nggak bawa-bawa dosa, saya masalah kekuatan nih. Kita Nah, bahas ini kan- kekuatan ini di kan- sini. Nah, ini kan seluruhnya. Loh, ya kalau dia dikatakan raja di atas segala raja, ya kerajaan semua dia miliki. Kerajaan iblis juga dia rajanya, kan dia Oke, raja di atas segala dosa? raja. Dosa? Ya, loh, Raja dosa. dia berdosa loh. Kan ada dalilnya bahwa dia telah Raja- dijadikan dosa. Raja dosa enggak? Iya, raja dosa. Karena ada tulis kan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan Apa itu? dosa. Ada dalilnya loh dia dijadikan dosa. Anda nggak tahu itu? Itu tertulis di kitab Anda loh. Nih, saya kasih data. Makanya dia menanggung semua dosa manusia kan, karena dia raja dosa kan. Nah, Yesus dijadikan berdosa. Kita lihat nih. 2 Korintus pasal 5 21. Buka brotherku. Brotherku yang ganteng. Kita baca. Dia yang tidak mengenal Ya, dosa pernah tahu. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mana lebih banyak? Kalau Yesus menanggung dosa seluruh manusia, mana yang lebih banyak? Dosa dia atau dosa kamu? Ya, karena manusia berdosa, dia yang suci, yang menerima dosa itu, atau kita yang Maka mana yang paling disiksa, Iya, dosa kamu kan tanggung kamu sendiri tuh. Kalau dia menanggung dosa banyak orang, mana lebih banyak? Dosa Yesus atau dosa kamu? dosa Yesus menanggung. Ah, ya udah raja Dia yang dosa. suci kan? Dia yang suci dijadikan raja dosa. Clear. Ngapain kita berdebat-debat hebat kali? Kalau udah diakui jujur Oke. gini mah saya mah Nah, terima kasih. Ya apa? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, dia melakukan. Ada bantahan pertanyaannya nggak? begini. Dia melakukan dosa enggak? Dia melakukan dosa enggak? Ada. Ada dia Yesus. melakukan dosa. Apa Ada. itu? Apa itu? Berbohong. Berbohong. Yang mana? Yang mana? Di Lukas 24 nomor 46. Buka. Bukalah, brother. Jadi selama hidupnya itu dosanya yang paling parah, berbohong. Oh, enggak. Enggak kan selama hidupnya enggak Ada semua lagi? kehidupannya tercatat. Ada ketika dia sama orang tuanya enggak sopan, itu dosa besar loh, tidak menghormati orang tua. Ketika dia menghilang 3 hari 3 malam, ibunya cari-carian, ada nggak dia minta maaf sama mamahnya? Kalau di Islam berdosa loh kayak gitu loh. Hilang nggak bilang-bilang, sementara dia Tuhan. Mamanya cari-cariin 3 hari. Ketika bertemu, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus ada berada di rumah bapakku? Nah, bukannya malah minta maaf, sungkem sama mamanya. Mamanya sedih loh. Kenapa kau lakukan ini kepada kami, anakku?
Apa kata dia? Ada nggak dia minta maaf? Nah, itu Ini nggak dosa, sopan. dosa Kalau di Islam besar. berdosa nih. Dosa besar lah durhaka sama ya. orang tua. Pernah dia bilang sama ibunya, woman. Dosa itu. Nggak apa-apa, Ngatain orang yang tua woman. menilai mah di bawah. Iya, yang nilai kan di bawah. Kualitas kita itu yang nilai, bukan kita. Orang yang Betul, nonton. pinter ya. Betul, orangnya nonton. Heeh. Iya, nggak usah. Lanjut, apa pertanyaan selanjutnya? Tadi Mau dosanya baca yang Lukas mana 2, yang berbohong? Lukas 2446, 2 Lukas 4. Lukas pasal 24 nomor 46, silakan. Kamu punya Bible kan, adekku? Kalau ada Oke, Bible nggak ya apa-apa baca nih. Bible. Oke, saya tunjukkan aja ya di sini ya, saya bantu kamu sebagai orang Kristen ya. Orang Islam ini suka bantu-bantu nih. Kami membantu kalian untuk memahami kitab kalian. Boleh saya bantu? Boleh saya Ya, bantu? bacakan aja. Oke. Lukas pasal 24. Saya tunjukin, nggak usah saya bacakan. Nanti dikira saya nipu lagi. Saya bukan penipu. 46. Kalau nggak tantrum gini kan enak diskusi. Ngapain cerewet kali kayak tadi itu, ya kan? Nggak bisa kita diskusi bagus-bagus. Loh, HP ku nge-lag guys. Wah, HP ku nge-lag guys. Wah, naik lagi ya, aku satu akun lagi ya. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.